Hari yang cerah. Burung-burung terbang di udara. Keluarga bahagia sedang piknik, ayah, ibu dan seorang bayi lucu bernama Ella. Bayi itu melihat dunia dengan cara pandang berbeda, bukan apa adanya tapi lebih indah dengan sedikit sihir. Mereka tinggal di rumah dengan padang rumput di tengah hutan. Itu adalah rumah turun-temurun keluarganya dan semua keluarga hewannya. Ia menyapa hewan-hewan di sana, tikus-tikusnya juga. Ibunya berkata kalau mereka mengerti apa yang kita katakan dan juga berbicara kepada kita. Begitulah cara kita melindunginya. Ella bertanya siapa yang menjaga kita? Ibunya bilang peri pelindung. Ayahnya adalah seorang pedagang yang sering bepergian, tapi tetap menyayangi keluarganya. Sering membawa oleh-oleh untuk Ella. Keluarga yang bahagia. Sampai saat ibunya sakit dan berpesan kepada anaknya untuk memiliki keberanian dan baik hati. Lalu ia pun meninggal. Ella melalui hidupnya hanya dengan ayahnya hingga ia beranjak dewasa. Suatu hari ayahnya berkata ingin menikah dengan mantan istri temannya yang sudah meninggal yang memiliki 2 anak. Ella setuju asal ayahnya bahagia. Keluarga baru pun datang. Ibu baru yang modis dan elegan. 2 saudari yang cantik tapi rempong. Suasana malam hari di rumah sangat ramai. Ella tidak bergabung. Ia berbicara dengan hewan-hewan lalu pergi menemui ayahnya yang sedang sibuk bekerja. Ayahnya akan pergi lagi besok pagi. Saudarinya minta payung dan renda. Ella minta dahan pertama yang kena bahu ayahnya. Ayahnya mengungkapkan rasa sayangnya ke Ella dan ibunya. Di luar pintu, ibu tiri mendengarnya dengan tatapan yang sulit diartikan lalu pergi. Ayahnya pergi. Ibu tiri mengambil kamar Ella untuk anak-anaknya dan membuat Ella harus tidur di loteng bersama para tikus. Ella berbicara dengan tikus. Saudari baru yang mendengarnya mengatakan Ella gila. Pagi hari, Ella mengambil telur dan mengantarkannya ke dapur. Saudari tiri belum bangun. BTW saudara tirinya tidak pandai apapun meskipun mereka berlatih. Beberapa lama kemudian datang teman ayahnya, mengatakan ayahnya Ella sudah meninggal dan membawakan dahan yang diminta Ella. Keadaan rumah memburuk. Semua pelayan dipecat untuk berhemat dan Ella disuruh mengerjakan semuanya, katanya bagus supaya ia lupa bersedih. Ella dianggap pembantu sendiri, bahkan hanya diberi makanan sisa. Meskipun begitu Ella tetap membagikan makanannya ke teman-teman kecilnya. Kadang ketika malam terlalu dingin di loteng, ia tidur di dekat perapian agar tetap hangat. Pagi hari, ia bangun dengan muka cemong. Segera menyiapkan sarapan. Keluarga tiri mengomentari muka Ella dan memberi nama baru, Cinderella, artinya Ella kotor. Ella menaruh piringnya di meja makan keluarga tapi ibu tirinya mencegahnya makan bersama di situ. Ella membawa peralatan makannya dan tidak sengaja menjatuhkannya. Ia membersihkannya sambil menangis. Ia pergi berkuda, menyelamatkan seekor kijang dan bertemu pangeran yang sedang berburu. Ella tidak mengatakan namanya. Pangeran mengenalkan diri dengan nama Kit, seorang murid. Mereka berbicara tentang Kit diperlakukan dengan sangat baik dan Ella yang diperlakukan seenaknya. Pengawal memanggil Kit untuk pulang. Di istana, Kit memberitahu ayahnya tentang wanita yang ia temui tadi di hutan. Di ruang seni, Kit dilukis untuk pesta dansa yang akan menjadi saat pangeran mencari pasangannya. Kit ingin kalangan rakyat juga diundang, bukan hanya bangsawan saja. Pengumuman pesta dansa. Semua orang mendengarnya. Ibu tiri sangat senang. Menyuruh putrinya untuk mendapatkan hati pangeran. Lalu menyuruh Ella memesan 3 baju pesta di penjahit kota. Ella mengira satu untuk dirinya, tapi ibu tiri bilang itu untuknya dan kedua anaknya. Meski semua gadis mengincar pangeran, Ella hanya ingin bertemu Kit. Latihan pedang, Kit tidak fokus karena memikirkan Ella. Hari pesta dansa, Ella membantu saudari-saudarinya bersiap-siap. Lalu membuat gaunnya sendiri dari baju lama ibunya dibantu teman-temannya. Ibu dan saudari tiri merusak sambil mengejek gaun Ella dan melarangnya pergi ke pesta. Ella sangat sedih karena tidak punya keberanian seperti yang dipesankan ibunya. Ella berlari ke belakang rumah, saat akan lanjut menangis, ada orang di belakangnya yang meminta makanan atau minuman. Ia pun memberikannya. Nenek itu mengaku sebagai peri pelindung Ella. Melempar tongkatnya ke atas, lalu saat menangkapnya ia pun berubah ke wujud aslinya, seorang peri. Mereka mencari bahan untuk dijadikan kereta. Ella hanya punya labu. Peri menyihir labu itu, tapi karena di dalam ruangan, mereka pun terhimpit saat labu membesar. Dengan susah payah mereka keluar dari ruangan, labu membuat ruangan itu meletus, lalu menjadi kereta yang sangat indah. Tikus diubah menjadi kuda, kadal diubah menjadi pelayan, angsa diubah menjadi kusir. Semua segera mengambil posisi masing-masing. Ella minta tolong untuk memperbaiki gaunnya, peri ingin membuat gaun itu menjadi lebih bagus. Gaun biru yang sangat cantik. Saat Ella mau naik ke kereta, peri melihat sepatu Ella merusak pemandangan. Peri pun menyuruhnya melepaskan sepatu itu dan memberinya sepatu baru yang terbuat dari kaca.
Ella khawatir keluarga tirinya mengenalinya, jadi peri memberikan sihir ke muka Ella dan menyuruhnya agar tidak khawatir. Ella naik ke kereta, peri baru ingat kalau pada gema terakhir lonceng tengah malam sihirnya akan sirna, jadi Ella harus pulang sebelum itu. Ella berkata itu lebih dari cukup dan mengucapkan terima kasih. Ia pun berangkat. Semua orang bersemangat mengikuti pesta. Para pelayan sibuk menyiapkan semuanya. Penyambutan tamu undangan. Kit masih galau. Ayahnya tahu kalau anaknya sedang menunggu gadis itu tapi tetap menyuruh anaknya menikah hanya dengan putri. Melihat istana, Ella merasa takut karena ia hanya gadis biasa. Pelayannya menyemangatinya dengan bilang aku bahkan hanya seekor kadal. Ella berjalan dengan lalot, sesi penyambutan ditutup dan pesta akan dimulai, ia baru masuk ke ruangan. Kit senang melihatnya. Ella turun tangga, semua orang memperhatikannya. Mereka berdansa. Putri Celina bertanya siapa dia, tapi tidak ada yang tahu. Putri dan semua orang di sana mengaguminya, kecuali keluarga tiri. Selesai berdansa, semua orang tepuk tangan meriah. Dansa umum dimulai. Pangeran membawa Ella pergi dari keramaian. Ella mengungkapkan kebaru-tahuannya bahwa lelaki yang bersamanya adalah pangeran. Ella melihat lukisan Kit. Adipati penasaran siapa gadis itu. Semua undangan diperiksa. Ella berjalan sambil mengobrol dengan pangeran. Adipati berbicara mengenai wanita tadi dengan kapten. Kapten bilang jika dia seorang putri, mungkin ini hal baik, tapi Adipati bilang ia sudah berjanji akan menikahkannya dengan Putri Celina. Ibu tiri mendengarnya. Ia mengatakan rahasiamu aman bersamaku. Pangeran membawa Ella ke tempat taman rahasianya. Lalu mereka main ayunan. Sepatu kaca terlepas, Kit membantu memasangkannya lalu bertanya nama. Saat mau mengatakannya, lonceng berbunyi. Ella langsung kabur dari tempat itu. Tapi ia berterima kasih dulu ke Kit. Melewati banyak orang. Di bawah tangga, pegawai istana masih sibuk mencari identitas gadis misterius. Ella tidak sengaja menabrak raja, ia memberi hormat dan mengatakan bahwa putranya adalah laki-laki yang sangat baik dan harapan Ella agar ayah Kit mengetahui betapa sayangnya Kit ke ayahnya. Ella permisi lalu pergi dengan cepat. Salah satu sepatu terjatuh. Pangeran mengejarnya. Ella meninggalkan pangeran dan sepatunya. Ia keluar dari gerbang istana. Kit memungut sepatu Ella dan meminta kuda ke kapten tapi Adipati melarangnya. Ia pun menggantikan pangeran mengejar Ella. Kejar-kejaran yang sangat mendebarkan sampai hampir jatuh ke jurang. Jam terus berdenting. Ekor kadal keluar, menarik tuas untuk menutup gerbang. Sihir mulai sirna. Labu dan Ella terlempar. Ella berjalan pulang, memegangi satu sepatunya, mempersilahkan teman-temannya naik ke situ. Hujan turun. Kereta mendekat, Ella lari ke dalam rumah, mengubur sepatunya. Keluarga tiri datang, berbicara tentang gadis misterius di pesta tadi. Melihat reaksi Ella, ibu tiri menjadi curiga. Ia pun mengatakan bahwa pangeran tidak akan memilih gadis itu, ia sudah dijodohkan dengan Putri Celina, Adipati yang bilang. Cinderella memindahkan sepatunya ke kotak, lalu menulis diari tentang peristiwa itu. Kit berbicara dengan ayahnya yang sedang sakit. Ayahnya meminta pangeran menikah dengan Putri Celina. Kit menyayangi dan menghormati ayahnya tapi ia tidak mau. Ia juga berkata yang kita butuhkan sudah ada di sini, kita hanya butuh keberanian dan kebaikan untuk melihatnya. Di sisa hidup yang sedikit, ayahnya bangga padanya dan merestui hubungannya dengan gadis itu. Ia menyuruh anaknya bahagia. Mereka berpelukan. Begitu masa berduka selesai, sebuah proklamasi diberitakan, bahwa raja baru menyatakan cintanya kepada putri misterius yang memakai sepatu kaca di pesta dansa dan meminta gadis itu datang ke istana, jika bersedia maka akan menikah. Ella segera pulang dan mencari sepatunya tapi hilang, ternyata diambil ibu tiri. Ibu tiri bercerita, ada gadis muda cantik yang menikah demi cinta dan dia dapat 2 anak perempuan. Suatu hari, suami yang adalah sumber kebahagiaannya meninggal. Kali berikutnya, ia menikah demi kebaikan anak-anaknya, tapi pria itu juga direnggut darinya dan ia terpaksa harus menjaga anak kesayangan pria itu. Dan ia berharap untuk menikahkan salah satu anaknya yang bodoh dengan pangeran. Tapi pangeran jatuh cinta dengan gadis bersepatu kaca. Maka aku hidup merana selamanya. Kisahnya berakhir, ia menyuruh Ella menceritakan kisahnya juga. Ella bilang itu pemberian, tapi ibu tiri tidak percaya, ia berkata tidak ada yang gratis. Ibu tiri menawarkan kesepakatan, Ella menikah dengan pangeran, ia mengambil alih kerajaan dan anak-anaknya menikah dengan bangsawan kaya. Ella menolak, mungkin ia tidak bisa melindungi ayahnya dari ibu tiri, tapi ia akan melindungi pangeran dan kerajaan. Ibu tiri menghancurkan sepatu kaca. Ella mempertanyakan kenapa begitu, ibu tiri mengurung Ella. Ibu tiri mengungkapkan identitas Ella ke Adipati. Mengetahui gadis itu hanya orang biasa, mereka pun membuat kesepakatan.
Ibu tiri menjaga rahasia tapi ia ingin menjadi bangsawan dan anak-anaknya menikah dengan pria kaya. Adipati memberikan sisa sepatu kaca ke pangeran, dan berkata jika gadis itu tidak ditemukan maka harus menikahi putri Celina. Pencarian pun segera dilakukan. Adipati, kapten dan para pengawal memakaikan sepatu kaca ke semua gadis di kerajaan tapi tidak ada yang cocok. Kapten galau karena belum menemukan gadis itu, ia merasa mengecewakan raja. Adipati bilang jangan putus asa, masih ada satu rumah. Saudari tiri gregetan menunggu kesempatan. Tikus seperti berkomunikasi dengan burung. Ibu tiri menyambut utusan kerajaan. Ella tidak tahu siapa yang datang, tapi teman-temannya menarik bajunya memberi tanda. Saudari tiri mencoba sepatu. Ella hanya memikirkan waktu di pesta dansa. Sepatunya tidak muat. Ella menyanyi. Tikus berinisiatif membuka jendela. Adipati mengatakan tugas mereka sudah selesai. Ibu tiri mengatakan tetap akan ada hal baik ke anak-anaknya. Tikus membuang makanannya lalu membantu temannya. Jendela terbuka. Suara nyanyian Ella terdengar. Adipati ingin pergi, kapten ingin memeriksanya. Mereka berdebat. Plot twist, ternyata Kit menyamar jadi salah satu pengawal. Ia meminta kapten untuk menyelidiki. Ibu tiri dan kapten menghampiri ke tempat Ella, memberitahukan bahwa Ella diminta menghadap raja. Ibu tiri melarangnya. Kapten bertanya siapa kau berani menghentikan utusan raja. Ibu tiri bilang aku ibunya. Ella mengatakan, ia tidak pernah dan tidak akan menjadi ibu Ella. Kapten dan Ella pergi duluan. Ella bercermin, meyakinkan dirinya, miliki keberanian dan baik hati. Ella bertemu Kit. Ia mengungkapkan identitasnya bahwa ia tidak punya apa-apa. Kit juga bilang tentang ia yang seorang murid. Lalu mempersilahkan Ella duduk. Adipati dan kapten melihatnya. Kit memakaikan sepatu itu ke Cinderella. Mereka bertatapan. Saat akan melanjutkan ke adegan selanjutnya, saudari-saudari datang, minta maaf. Kit mengajak Ella pergi sambil bergandengan tangan. Berhenti sebentar, mengatakan Ella memaafkan ibu tiri, lalu lanjut pergi. Dimaafkan atau tidak, ibu tiri Cinderella dan anak-anaknya akan pergi dengan Adipati dan tak pernah menginjak kerajaan ini lagi. Cinderella dan Kit menikah. Rakyat bersorak gembira, kerajaan berjalan baik, dan film pun tamat.